Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 666, Petir. Hari sudah fajar, dan sinar matahari yang hangat mulai turun ke bumi, tetapi Nanchu, yang ramai sepanjang malam, masih ramai. Melihat dari kejauhan, itu adalah kumpulan sosok gelap, luar biasa, seperti gelombang laut, beberapa mengejar dan membunuh Ye Chen, dan beberapa datang untuk menonton pertunjukan, dan setelah mengejar jauh-jauh, semakin banyak orang datang berlari dari ke segala arah, beberapa mengejar dan membunuh Ye Chen, dan beberapa datang untuk menonton pertunjukan. Namun, yang membuat orang mengacungkan jempol adalah begitu banyak orang yang tidak mengejar Ye Chen, binatang buas ini. Sekarang, wajah orang-orang yang mengejar dan membunuh Ye Chen menjadi hitam. Wajah mereka hitam seperti kokas. Ada begitu banyak dari mereka, lebih dari 30 alam kuasi surga, dan ribuan alam langit bawah. Barisan yang tak tahu malu, tiba-tiba tidak mengejar dan membunuh seorang kultivator di tingkat pertama alam Netherworld, betapa tidak tahu malunya ini atau itu. Suara mendesing. Tepat saat dia berbicara, Ye Chen bergegas ke sekelompok gunung dengan deru. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, serangan luar biasa menyelimuti mereka, dan lebih dari separuh gunung runtuh di tempat. Apakah kamu mati? Saat awan menghilang, para penonton berbisik satu demi satu. Hah! Di tengah suara itu, dunia yang seharusnya cerah berangsur-angsur berubah menjadi gelap, menyebabkan banyak orang terkesiap dan melihat ke arah Wu Fiao Miao. Ledakan. Di atas ketiadaan yang halus, petir tiba-tiba terdengar, mengejutkan hati semua orang. Kemudian, awan hitam pekat berguling, sangat tebal, menutupi seluruh langit, dan ingin menghancurkan seluruh bumi di awan hitam. Guntur dan kilat merobek seperti ular yang berenang, dan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat tiba-tiba jatuh. Ini, apa masalahnya? Semua orang secara tidak sadar melihat ke arah kehampaan, terutama merasakan paksaan yang kuat, bahkan jika mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Petir yang sangat kuat, bahkan kata-kata dari kultivasi yang lemah menjadi bergetar. Ini adalah malapetaka. Wajah dari tiga alam semu berubah pada saat bersamaan. Surga. Kesengsaraan surgawi. Siapa yang melintasi malapetaka? Dalam kengerian, pertanyaan terbesar di hati orang-orang kuat di segala arah adalah ini. Siapa yang peduli dengan kematian Ye Chen saat ini? Semua mata tertuju pada ketiadaan. Itu kamu dan aku. Dengan suara serigala melolong, Ye Chen, yang hancur di bawah kerikil, melompat keluar, membumbung tinggi ke langit, dan melangkah ke langit ketiadaan. Mungkin dia akan melewati bencana. Raungannya ada suara guntur di tengah langit, mengguncang hati orang-orang kuat ke segala arah. Tiba-tiba, jantung semua orang berdetak kencang. Bencana surgawi. Bencana Qin Yu. Pada saat ini, semua orang mengingat masalah tentang Bei Zhen Changyuan, betapa miripnya pemandangan itu dengan sekarang. Ledakan. Raungan dari Jiu Tian membuyarkan lamunannya, dan petir telah menyambar dalam kehampaan yang berkabut. Merusak. Ye Chen terbang ke langit dan menghancurkan petir dengan satu pukulan. Ledakan. Ledakan. Tindakan Ye Chen tampaknya membuat langit marah, dan guntur yang lebih kuat tiba-tiba melanda. Kembali dengan cepat. Nenek moyang dari tiga sekte berteriak satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat arti Ye Chen? Pada saat ini, malapetaka sedang ditarik, dan ini untuk menyatukan semua orang untuk mengatasi malapetaka. Berlari. Lalu lari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen langsung pergi ke tempat yang paling banyak orangnya dan membunuh mereka. Dan saat dia bergerak, lautan guntur yang dibentuk oleh langit yang dipenuhi guntur juga bergerak. Kemanapun dia pergi, lautan guntur mengikuti. Tentu saja, semua orang dalam jangkauan yang diselimuti oleh malapetaka akan menanggapi malapetaka itu bersama-sama. Bergantung pada. Melihat Ye Chen mendekat, semua orang mengutuk, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tidak semua orang seberuntung itu untuk melarikan diri, dan lebih dari setengah dari mereka pada dasarnya diselimuti oleh guntur Ling Tian. Ledakan, ledakan, gemuruh. Karena terlalu banyak orang menanggapi kesengsaraan secara pasif, kekuatan malapetaka menjadi lebih kuat dalam sekejap,
dan jangkauan lautan guntur juga meluas dalam sekejap, menutupi dunia dengan radius hampir 100.000 kaki. Engah, engah, engah. Segera, potongan-potongan sosok manusia terbelah menjadi tulang berdarah, dan banyak orang terpotong menjadi kabut darah oleh kesengsaraan surgawi di tempat. Ah, ah. Kemudian, jeritan berlanjut, dan seluruh dunia menjadi seperti rumah jagal babi dalam sekejap. Langit dan badai mengamuk. Kemanapun mereka lewat, gunung-gunung besar runtuh, bumi retak, dan kemanapun mereka lewat hancur. Kamu yang paling keras tadi. Ye Chen menghancurkan petir dari Ling Tian dengan satu pukulan, dan kemudian langsung pergi ke leluhur Zheng Yang untuk membunuhnya. Kamu benar-benar pantas mati. Melihat Ye Chen bergegas ke arahnya, Patriark Zheng Yang sangat marah, tetapi dia berbalik dan melarikan diri segera setelah mengutuk. Untuk apa kamu lari? Melihat Patriark Zheng Yang mundur dengan cepat, Ye Chen mencibir seperti sinar cahaya ilahi. Patriark Zheng Yang melarikan diri satu kaki, dan Ye Chen mengejarnya sejauh satu kaki. Laut guntur yang besar juga sangat sadar ini membawa Patriark Zheng Yang ke kesengsaraan guntur. Engah. Saat bencana guntur jatuh, tubuh Patriark Zheng Yang terbelah di tempat sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, bencana guntur kedua jatuh, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi tulang. Ah! Nenek moyang Zheng Yang yang memalukan menderita luka dalam di sekujur tubuhnya, dia ingin membunuhnya, tetapi dia takut dengan lautan guntur, jadi dia hanya bisa mundur dengan cepat, dan dikejar oleh Ye Chen di seluruh langit. Kekuatan malapetaka ini sangat besar. Setiap orang yang melihat keadaan sengsara Patriark Zheng Yang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, yang berani tinggal lebih lama, dan lari satu per satu. Saat ini, tidak ada yang berani kembali dan menangkap Ye Chen lagi, mereka tidak takut pada Ye Chen, tetapi mereka takut akan bencana yang dibawa oleh Ye Chen. Yai! Di atas langit virtual, suara teriakan Ye Chen tidak pernah berhenti. Orang ini memang bukan orang tangguh biasa, dia didukung oleh lautan guntur, dan dia benar-benar sedikit tidak bermoral. Lebih dari 30 alam kuasi surga dan lebih dari 1000 alam Kongming telah dikejar olehnya dari selatan ke utara, dan dari barat ke barat dong, pemandangan ini benar-benar melanggar hukum. Ini pura-pura bagus. Taiksu Gulongyu, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zheng Yangzong, mengelus janggut naga dengan sungguh-sungguh. Sial. Ketika mendengar berita di sini, semua orang di kota kuno Qianqiu melompat dari kursi mereka di tempat. Ada lebih dari 30 alam kuasi surga dan lebih dari 1000 alam luar angkasa. Apakah kamu ingin menjadi binatang seperti itu? Selalu siap untuk mentransfer. Saat ini, leluhur dari semua kekuatan besar di Nanchu telah mengeluarkan perintah seperti itu, dan mereka sudah tahu bahwa Ye Chen adalah wanita jalang yang tidak tahu malu. Jika dia membunuhnya secara tidak sengaja, itu akan sangat hidup. Apa, Qin Yu melewati kesengsaraan surgawi lagi? Dia juga menarik tiket besar untuk melewati kesengsaraan bersama. Segera, berita di sini menyebar ke Beihu. Lagi, melewati kesengsaraan lagi. Setiap orang yang mendengar berita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Terutama orang-orang yang terguncang oleh Zhen Chang Yuan, terutama orang-orang dari keluarga Yuan, setelah mendengar ini, mereka hanya merasa bahwa seluruh tubuh mereka tidak wajar, bahwa mereka telah diretas oleh kesengsaraan surgawi. Tes. Di aula utama Tianxuanmen, melihat pemandangan tanpa hukum ini, Fu Ya menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Ini cara yang bagus untuk mengalahkan musuh dengan malapetaka. Di samping, Dong Huang Taixin, yang sedang memotong kukunya di sana, mau tidak mau berkata, aku hanya tidak tahu apakah dia akan tetap hidup setelah bencana. Chapter 667, Hukuman Dewa Kuno. Ledakan. Gemuruh. Langit dipenuhi dengan gemuruh guntur. Di bawah langit, ada sosok yang berlarian di seluruh langit. Pada saat ini, tidak peduli apa alam kuasi surga dan alam langit bawah, selama Ye Chen pergi, dia akan terbelah menjadi beberapa bagian. Ini adalah pemandangan yang megah, penuh dengan hantu dan serigala melolong, banyak orang hampir mati di bawah bencana, banyak orang melarikan diri setelah melarikan diri, dan melarikan diri ribuan kaki tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Ye Chen menembak satu demi satu, menghancurkan 4 bencana surgawi yang turun dari langit, dan kemudian berbalik, siap mengejar Patriark Zheng Yang lagi. Namun, ketika dia melihat-lihat, dia menemukan bahwa leluhur Zheng Yang telah pergi jauh saat dia berperang melawan bencana, dan kecepatan tergelincirnya tidak tercakup. Kamu lari cepat.
Ye Chen mengutuk, melihat sekeliling, dan langsung pergi ke tempat di mana orang-orang terpadat berada. Melihat Ye Chen mendekat, orang-orang kuat yang sudah berantakan hampir memuntahkan darah karena marah. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, takut jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan ditangkap oleh Ye Chen, seekor binatang buas. Lari? Kemana harus lari? Bukankah kamu luar biasa barusan? Aku tidak memamerkan kekuatanku, kamu pikir aku tikus? Langit dipenuhi dengan suara lolongan serigala Ye Chen. Pria ini masih menjunjung tinggi semangatnya yang tidak tahu malu, kemanapun ada kerumunan orang, dia berlari kemanapun, dan dia tidak mengikuti rutinitas sama sekali, mengejarnya, berbalik tajam dan berlari ke arah lain. Engah, engah, engah. Itu masih pemandangan berdarah, dan orang-orang yang disambar petir sangat masam orang-orang yang belum pernah melihat bencana seumur hidup mereka, tetapi melihatnya sekarang, rasanya sangat menyegarkan. Mengaum. Saat Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, nyanyian naga yang mengejutkan terdengar dari atas langit timur. Raungan naga ini penuh dengan kekuatan guntur, dan keagungan yang tak tertandingi, seperti kehendak langit dan bumi, sehingga orang tidak akan berpikir sedikit pun untuk menentangnya. Pada saat ini, mereka yang sudah melarikan diri menatap Misty Nothingness. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat seekor naga besar dengan ukuran 1000 kaki, ditutupi dengan guntur, atau bisa dikatakan bahwa itu adalah kumpulan guntur. Raungan pertama mengguncang langit, raungan kedua memecahkan kehampaan, dan raungan ketiga merobek langit dan bumi. Apa itu? Melihat naga guntur, ekspresi semua orang berubah. Naga, Tuan Long, apa itu? Ye Chen memandang Su Tian dengan bingung. Dia belum pernah melihat naga petir sebelumnya ketika dia melewati kesengsaraan. Ini adalah hal yang menarik yang saya katakan. Suara Taeksu Gulong terdengar segera, tubuh roh misterius menarik guntur Phoenix ketika sedang melewati bencana. Seperti yang saya duga, yang Anda tarik adalah naga petir. Lalu, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu ayo bertarung. Taeksu Gulong mengangkat telinganya, bunuh naga guntur itu, jika tidak, malapeta kamu tidak akan pernah berakhir. Apa maksudmu? Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi tajam, penuh semangat juang. Namun, tepat ketika dia akan membunuh Su Tian dan melawan naga guntur, raungan kedua terdengar. Segera, ratusan juta petir berkumpul, dan di atas langit kekosongan barat, di bawah perhatian semua orang, mereka terjalin menjadi sosok kolosal lainnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah harimau putih besar dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi, membawa paksaan dan keagungan yang menghancurkan dunia. Hariku, apalagi? Pada saat ini, bahkan Taeksu Gulong mengangkat kepalanya karena terkejut. Mengaum. Segera setelah dia selesai berbicara, raungan mengejutkan ketiga terdengar, dan di atas langit kosong di utara, ratusan juta guntur berkumpul dan terjalin menjadi basal guntur besar dengan ketinggian ribuan kaki, sangat kuat. Apakah kamu ingin bertahan seperti ini? Taeksu Gulong membuka mulutnya, seolah dia bisa melihat Xuan Wu yang sangat besar melintasi ribuan gunung dan sungai. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara lagi, tetangga yang mengejutkan bergema di langit yang luas. Ratusan juta petir berkumpul, dan di atas langit selatan yang kosong, di bawah mata semua orang, mereka terjalin menjadi guntur Phoenix yang besar. Jangan menunggu untuk bermain seperti ini. Melihat Misty Su Tian, Ye Chen tiba-tiba menelan seteguk air liur. Luar biasa, kamu diam saja. Ye Chen segera menyela kata-kata Taeksu Gulong, jika kamu mengatakan sepatah kata, itu akan keluar, jika kamu mengatakan sepatah kata, itu akan keluar, bisakah kamu menutup mulut baumu untukku? Bisakah kamu menyalahkanku? Taeksu Gulong berhenti, aku baru saja mengatakannya, mengapa tidak keluar? Mengaum. Tak perlu dikatakan, segera setelah Taeksu Gulong selesai berbicara, raungan kelima terdengar, dan di atas kehampaan tengah, ratusan juta guntur berkumpul, dan di bawah perhatian semua orang, mereka terjalin menjadi unicorn guntur raksasa. Dengan baik. Melihat pemandangan seperti itu, sudut mulut Taeksu Gulong berkedut hebat. Kali ini dia jujur, kali ini dia benar-benar jujur, dia tidak berani membuka mulut untuk berbicara lagi, jika dia memprovokasi yang lain, Ye Chen mungkin akan mencekiknya sampai mati. Melihat Ye Chen lagi, kulitnya sudah gelap, dia tidak perlu menunggu Taeksu Gulong berbicara lagi, dia sekarang memiliki keinginan untuk mencekik Taeksu Gulong sampai mati, dan kemudian melakukan masturbasi sebagai tali. Mengaum, 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 mengaum.
Raungan berlanjut, dengan guntur dan paksaan yang mengejutkan. Pemandangan yang begitu luas disajikan di atas ketiadaan dan langit yang tinggi. Naga guntur timur melayang, macan putih guntur barat mengaum, Phoenix guntur selatan meringkik, basal guntur utara memperluas jalan, dan guntur unicorn tengah mengaum. Kali ini, ekspresi semua orang berubah. Aku telah melihat begitu banyak orang mengalami bencana, dan ini pertama kali aku melihat bencana seperti itu. Seorang biksu yang lebih tua membuka mulutnya dan menatap langit berkabut dengan rasa tidak percaya. Naga timur, harimau putih barat, Phoenix selatan, basal utara, unicorn Zongtian, ini. Bencana macam apa ini? Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya telah belajar banyak hari ini. Untuk menarik malapetaka seperti itu, seberapa berbakatkah Qin Yu? Wajah orang kuat dari 3 sekte itu penuh dengan keheranan. Jika orang yang begitu berbakat tidak dapat digunakan oleh ketiga sekte saya, dia harus mati, kata leluhur kurus Zheng Yang dengan dingin. Misalnya, di sisinya, mata pembangkit tenaga listrik Heng Yue dan King Yun juga memiliki mata dingin. Jarang ketiga pembangkit tenaga listrik itu begitu bulat, yaitu, berapapun harga yang mereka bayar, mereka akan membunuh Ye Chen. Naga guntur, macan putih guntur, guntur Phoenix, guntur Xuanwu, guntur Kilin, 4 binatang dewa, 1 binatang dewa, Qin Yu, siapa kamu? Itu warna keterkejutan. Anda tahu, dengan bakatnya, dia hanya menarik 1 guntur Phoenix, tetapi Ye Chen menarik 4 binatang guntur dan 1 binatang guntur, bakatnya langsung hancur. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Yin Ziping yang malu lagi, wajahnya sudah terdistorsi, seperti iblis. Dari mulut naga kuno Taiksu di tubuhnya, diketahui bahwa ia dapat menarik malapetaka seperti itu, yang membuktikan bahwa bakat perampok bisa disebut melawan langit. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerimanya, dan tidak dapat menerima bahwa bakatnya dihancurkan, karena sejauh ini dia hanya menarik 1 malapetaka, dan dalam malapetaka itu, apalagi 4 binatang dewa, bahkan tidak ada 1 pun belalang. Ya Tuhan, hukuman ilahinya. Di aula utama Tianxuanmen, Fuya melihat pemandangan di tirai air, dan kemudian melihat Dong Huang Taixin. Hukuman ilahi kuno yang unik untuk tubuh suci kuno. Dong Huang Taixin tersenyum santai, dia hanya memiliki sumber asli dari tubuh suci kuno, dan tidak memiliki harta suci dari tubuh suci kuno. Jika itu adalah tubuh kuno yang lengkap tubuh suci, bukan hanya ini. Setengah tubuh suci kuno, aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menahan hukuman dewa kuno ini. Aku percaya padanya. Chapter 668, Pembunuh Dewa. Mengaum, mengaum, mengaum. Antara langit dan bumi, terdengar suara guntur, dan itu adalah raungan dan raungan binatang dewa. Menatap langit ketiadaan, ada 5 binatang besar berbaris di satu sisi, masing-masing adalah tubuh guntur, dan masing-masing menanggung paksaan yang mengejutkan karena keberadaan mereka, seluruh dunia bergetar. Wah, aku akan mengalami bencana, kamu. Apakah kamu akan melakukannya? Ye Chen memandang Gao Tian dengan sudut mulutnya yang bergerak-gerak. Lakukan, lakukan dengan mereka, teriak Taiksu Gulong. Lakukan, lakukan dengan mereka. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya, lalu mengayunkan saber Tyrannosaurus untuk membunuh Wu Gao Tian. Saat ini, sosok emasnya menarik perhatian semua orang, dan sangat mempesona. Pada saat ini, semua orang ingin tahu bagaimana Ye Chen selamat dari bencana tersebut. Namun, di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang berbicara dengan berani beberapa saat yang lalu, menoleh dan melarikan diri di tengah pembunuhan. Ya, dia memang berlari, lebih cepat dari kelinci, mungkin dia berlari terlalu cepat, dia tersandung secara tidak sengaja, dan ketika dia bangun, dia terus berlari tanpa memikirkannya. Dengan baik. Melihat adegan ini, semua orang membuka mulut, Anda memiliki postur tubuh yang bagus, dan Anda melarikan diri. Ledakan, ledakan, gemuruh. Saat Ye Chen menyelinap pergi, lautan guntur dan 5 binatang guntur besar juga bergerak. Tidak peduli seberapa cepat Ye Chen berlari, mereka akan mengikuti sebanyak mungkin. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, raungan 5 binatang guntur mengguncang dunia, dan 5 cahaya tebal menebas Ye Chen satu demi satu. Engah, engah, engah. Di tempat, Ye Chen diterbangkan oleh 5 petir satu demi satu, dan sein fisik yang kuat terkoyak. Segera, pria itu bangkit, lalu berlari ke satu sisi, berebut dan berebut. Sambil berlari, dia berteriak, saya tidak akan menyeberang, saya tidak akan menyeberang.
Ketika dia berlari, mereka yang menonton pertempuran hampir menangis karena penampilan dari 5 binatang ilahi. Lei Ting jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jalang, tak tahu malu. Sosok yang luar biasa berlari mengelilingi langit lagi, dan semua orang tidak bisa menahan kutukan. Anda masih harus tidak tahu malu, ini adalah malapetaka Anda, ada apa dengan mengejar kami sepanjang waktu? Engah, ledakan. Di tengah makian, Ye Chen dicincang dan diterbangkan lagi, dan sebuah gunung hancur dan runtuh di tempat. Kamu jalang, apakah berguna untuk melarikan diri? Ini adalah malapetakamu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, itu akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Taiksu Gulong tidak bisa membantu tetapi mengutuk lagi. Nima. 1 pilih 5, sangat besar, kenapa kamu tidak mencobanya? Ye Chen baru saja merangkak keluar dari tumpukan puing, dan dikirim terbang lagi. Mau bagaimana lagi? Taiksu Gulong mengorek hidungnya. Mu mengalami bencana, tapi aku bisa mengingatkanmu bahwa bencana akan menjadi semakin kuat, sebaiknya kamu mengakhirinya secepat mungkin. Sialan, lawanlah. Ye Chen mengertakkan gigi, kali ini dia tidak mundur, dan membunuh Gao Tian dalam 1 langkah. Segera, dia naik ke langit dalam 1 langkah, menghancurkan petir dari langit dengan 1 pukulan, dan kemudian membunuhnya di langit. Ledakan, 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 ledakan. Dia terus naik ke langit, dan setiap kali ada petir, dia akan menghancurkannya berkeping-keping dengan postur paling kuat. Melihat kehampaan dari kejauhan, sosoknya seperti bintang yang menyilaukan, diselimuti cahaya keemasan, meluap dengan cahaya keemasan, dan berlumuran darah keemasan, seluruh tubuhnya seperti gips emas, dia seperti dewa perang emas tak terkalahkan, melawan langit untuk membunuh, tak terkalahkan. Mengaum. Mungkin serangannya yang membuat naga guntur marah, yang segera melayangkan tubuh naga besarnya dan turun ke langit, membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya ilahi yang tebal, dan menjatuhkan Ye Chen. Mengaum. Naga guntur meraung dan meludahkan guntur lain, seolah-olah tidak ingin memberi Ye Chen sedikit pun kesempatan. Hancurkan untukku. Di bawah, Ye Chen menstabilkan sosoknya, dan Bah Huang Quan mengumpulkan banyak teknik rahasia, dan meninju Su Tian dengan 1 pukulan. Ledakan. Pukulannya di puncak sangat kuat hingga hampir menghancurkan naga petir. Tapi segera, naga guntur berkumpul lagi, dengan guntur meledak di sekujur tubuh mereka, dan Ling Tian ditembak jatuh. Lakukan sesuatu denganku. Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sabre Tyrannosaurus dan tombak kaisar penyihir, menyapu guntur yang ditembak jatuh oleh naga petir, dan kemudian menyerang ke arah Misty Void. Dengan sederhana dan rapi memotong kepala naga. Setiap orang yang menonton adegan ini ketakutan. Untuk membunuh naga, itu adalah naga petir raksasa. Kepala naga itu dipotong seperti ini. Mengaum. Kepala naga yang jatuh masih mengaum dan mengaum, namun di tengah auman dan auman itu, ia berubah menjadi petir dan jatuh. Petir itu begitu luar biasa sehingga mereka yang masih menonton dalam keadaan linglung mengalami pukulan besar. Engah, engah, engah. Di langit di atas ketiadaan, Ye Chen, yang baru saja membunuh naga itu, dipukul dengan keras 1 demi 1. Meskipun naga dewa petir telah dipotong kepalanya, beberapa binatang dewa petir lainnya terbang di seluruh langit, bahkan tubuh suci kuno yang mendominasi diretas dan dilubangi. Datang lagi. Ye Chen membakar esensinya, dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke saber Tyrannosaurus, mengumpulkan cahaya pedang raksasa setinggi ratusan kaki. Ledakan. Dengan jatuhnya pisau itu, Thunder White Tiger terbelah 2 olehnya. Dan pada saat ini, dia terluka parah oleh guntur Phoenix, guntur Xuanwu, dan guntur Kilin 1 demi 1, dan seluruh tubuh emasnya hampir meledak di tempat. Membunuh. Ye Chen yang berdarah melangkah ke Su Tian lagi, menghancurkan petir dengan tinjunya, dan kemudian mengayunkan pisaunya, memotong tanduk unicorn guntur. Beri aku kekuatan. Ye Chen meraung, dan 18 avatar menggunakan kekuatan penuh mereka 1 demi 1, mentransmisikan kekuatan agung dari bintang-bintang dan esensi Hobgoblin yang agung, yang kemudian secara paksa disempurnakan olehnya menjadi kekuatan spiritual murni. Bersenandung. Tyrannosaurus Sabre muncul kembali kekuatan ilahinya, dan cahaya pedang raksasa ratusan kaki tiba-tiba muncul, dan kemudian dia memotong langit berkabut dengan 1 pukulan, dan kepala guntur unicorn jatuh di tempat. Engah, engah. Kali ini, tubuh sucinya meledak, lengan kanannya terbelah menjadi kabut darah oleh Thunder Phoenix, dan lubang berdarah di dadanya terbelah oleh Thunder Black Wu, dan dia hampir jatuh ke langit. Nima, aku tidak tahan lagi.
Ye Chen menyemburkan darah sambil menahan guntur yang turun dari langit. Jika kamu tidak bisa memegangnya, kamu harus memegangnya. Taeksu Gulong tidak bermaksud bercanda kali ini, tetapi tampak serius. Jika kamu menyeretnya, naga petir, macan putih petir dan kilin petir akan semua mengembun lagi. Dia, sial, jangan menunggu ini. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bersumpah, meskipun dia terluka parah, dia masih mengertakkan gigi dan bergegas ke Su Tian. Di tempat, Thunder Phoenix dihancurkan oleh Ling Tian. Ah! Ye Chen meraung, dan melawan tekanan Ling Tian, dia mengayunkan pedang naga tiran ke langit. Darah sucinya terbakar, dan sebagai ganti esensi agung, dia menuangkannya ke pedang Tyrannosaurus, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Daomang, engah. Mengikuti tebasan yang menantang surga, Thunder Phoenix dipotong di tempat. Engah. Di tempat, satu-satunya lengannya yang tersisa juga dihancurkan oleh Thunderbolt Black Tortoise. Pada saat ini, tubuhnya sangat sengsara, kedua lengannya terbelah menjadi kabut darah, tubuhnya ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, lubang darah di dadanya masih memuntahkan darah, seluruh tubuhnya hilang, berlumuran darah. Pada adegan ini, orang-orang di segala arah ketakutan, mereka pikir mereka tidak bisa menahan bencana yang begitu dahsyat. Ledakan. Saat petir turun dari langit, Ye Chen dihantam ke dalam kehampaan di tempat, dan menabrak gunung yang hancur. Tangan saya hilang, saya hanya memiliki separuh hidup saya, dan permainan mungkin sudah berakhir. Banyak orang menghela nafas. Pantas diretas sampai mati. Banyak orang mengutuk, semuanya berantakan, dan tampaknya mereka sangat menderita akibat bencana Ye Chen. Yang terbaik adalah diretas sampai mati. Ketiga pria kuat itu mencibir. Ini menyelamatkanku. Yin Ziping masih tersenyum ganas. Tidak bisakah kamu menolak? Ji Ningsuang memandangi kehampaan dengan tenang, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan ketika dia melihat sosok berdarah itu. Berbicara dengan keras, Ye Chen, yang tidak memiliki tangan, naik lagi, terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa berdiri diam. Setelah berbelanja untuk 4 binatang guntur, dia sudah berada di akhir pertempurannya. Jangan takut, lakukanlah. Pada saat ini, suara Taeksu Gulong terdengar di benaknya, dan nadanya sangat kuat, kesengsaraan surgawi mewakili kehendak langit dan bumi, itu adalah keagungan surga, semakin kamu takut akan itu akan lebih mengamuk, untuk melawan bencana, kamu harus memiliki kemauan yang tidak bisa dihancurkan, dengarkan aku, bunuh langit ketiadaan, gunakan caramu yang tak terkalahkan, hancurkan langit bajingan. Keinginan yang tidak bisa dihancurkan, cara yang tak terkalahkan. Ye Chen bergumam, dan mengikuti kata-kata itu, matanya meledak menjadi cahaya keemasan yang tajam. Membunuh. Dengan raungan Ye Chen, dia melayang ke langit lagi, seperti cahaya keemasan menembus ke langit di bawah langit yang penuh guntur, dia tampak lemah seperti semut, dan tubuhnya terpotong dengan darah dan daging beterbangan melintasi langit. Hatiku abadi, dan tubuhku abadi. Raungan pantang menyerah menari dengan guntur, dan Ye Chen, yang kehilangan lengannya, memukul guntur dengan kepala darah dan dagingnya. Anak ini, Taeksu Gulong, yang berada ribuan mil jauhnya, sepertinya bisa melihat Ye Chen yang menantang langit membenturkan kepalanya ke langit melalui pegunungan dan sungai raksasa. Dia, ini, melihat pemandangan seperti itu, orang-orang dari segala arah, apakah mereka penonton atau mereka yang mengejar dan membunuh Ye Chen, semuanya tercengang saat ini. Ledakan. Di tengah diskusi, langit bergetar. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang naik ke langit, bertabrakan dengan guntur Xuanwu yang membubung ke bawah. Ledakan. Dunia bergetar lagi, dan di mata ngeri semua orang, Thunderbolt Xuanwu yang besar, yang setinggi 1000 kaki, dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Chen yang mungil. Ini, bagaimana ini mungkin? 2 atau 3 detik kemudian, langit penuh dengan suara yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Panggilan. Melihat pemandangan ini, Taeksu Gulong yang berada jauh di dunia bawah tanah Zeng Yang Zong menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Ye Chen mampu menembus Thunderbolt, bukan dengan paksa, tetapi dengan keinginan yang tak terkalahkan. Yang disebut kesengsaraan surgawi adalah kehendak langit dan bumi. Semakin Anda takut, semakin kuat jadinya. Jika Anda ingin menerobos kesengsaraan surgawi, itu sangat berbahaya tanpa Dao Heart yang tak terkalahkan. Saluran tubuh suci, garis pantang menyerah. Di Aula Tianxuanmen, seru Fuya.
Rao karena basis kultivasi dan konsentrasinya, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi, karena anak di tirai air, memberinya terlalu banyak kejutan. Cara percaya diri dan tak terkalahkan adalah cara paling efektif untuk memecahkan malapetaka. Di sampingnya, Dong Huang Taixin tersenyum tipis. Chapter 669, Langit dan Bumi Sunyi. Ledakan. Ledakan. Di bawah langit, masih ada suara guntur, tapi dengan cepat dimusnahkan. Guntur dan awan menghilang, mengungkapkan tanah yang hancur setelah dibaptis oleh guntur, dunia ini menjadi penuh dengan lubang, dan masih ada retakan ruang yang mengamuk selama periode tersebut. Roda peri surga, buka. Ketika semua orang masih memikirkannya, Ye Chen telah menggunakan teknik rahasia roda peri untuk melarikan diri ke lubang hitam angkasa. Segera, mereka yang bereaksi bergegas maju satu demi satu, terutama yang kuat dari 3 sekte, mereka berdamai hanya setelah memastikan bahwa Ye Chen sudah mati. Ribuan orang mencari-cari di kehampaan bumi dengan radius 100.000 kaki, tetapi tidak menemukan sosok Ye Chen, jadi mereka berkumpul bersama, dan merasa lega setelah memastikan bahwa Ye Chen meninggal di bawah malapetaka. King Yun, jangan membuat langkah kecil di masa depan. Orang-orang kuat Zeng Yangzong memandang Patriark King Yun dan yang lainnya dengan wajah muram. Tepat sebelumnya, King Yunzong mengejar dan membunuh orang suci mereka. Bagus kalau kepala sekolahku baik-baik saja. Jika ada sesuatu, akan menyenangkan memilikimu. Orang kuat dari Heng Yue juga menatap orang kuat dari Sekte King Yun dengan dingin. Maka kamu sebaiknya meminta restumu sendiri. Patriark King Yun mencibir, menjentikkan lengan bajunya, dan memimpin anggota keluarganya pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, Zeng Yangzong dan Heng Yuezong saling berhadapan lagi, karena orang kuat Zeng Yangzong juga mengejar dan membunuh Yin Ziping sebelumnya. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, akibatnya akan menjadi bencana. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Tuan Tongsuan mendengus dingin, dan membawa Heng Yue yang kuat pergi. King Yun, Heng Yue, cepat atau lambat kamu akan dianeksasi olehku, Zeng Yang. Nenek moyang Zeng Yang mencibir, tidak perlu tinggal di sini, dan satu demi satu melangkah ke kehampaan halus seperti pelangi ilahi yang melintas di langit. Ji Ningsuang, sebaliknya, tidak lupa melihat tanah yang penuh reruntuhan ketika dia pergi. Dia melihat seorang jenius tiada taraf mati di bawah malapetaka dengan matanya sendiri. Untuk beberapa alasan, suasana hatinya sedikit rumit. Suasananya agak sulit untuk diucapkan. Ya, tidak ada yang tertangkap. Setelah ketiga orang kuat itu pergi, mereka yang membentuk tim untuk menangkap Ye Chen juga pergi satu per satu. Setelah mereka pergi, mereka yang menonton pertempuran juga pergi satu demi satu. Tidak ada pertunjukan besar untuk ditonton, dan tidak masuk akal bagi mereka untuk tetap di sini. Namun, untuk pertunjukan besar ini, mereka membayar banyak uang. Pada dasarnya semua orang terluka, dan banyak orang sudah terpotong menjadi abu terbang di bawah bencana guntur, yang benar-benar tidak masuk akal. Menonton film dapat membunuh hidup Anda. Segera, dunia jatuh ke dalam keheningan. Namun, Southern Chu, Northern Chu, dan seluruh Great Chu tidak lagi damai. Di bawah langit, kebanyakan terdengar desahan, kecapan lidah, dan suara seruan. Sayang sekali jenius yang tak tertandingi itu mati. Banyak senior menghela nafas secara diam-diam. Pelacur yang tidak tahu malu seperti itu pantas mati. Banyak orang masih tidak lupa mengutuk dengan marah. Pelacur adalah pelacur, tidak tahu malu, tetapi tidak ada orang lain seperti ini di Dacu. Menurut pendapat saya, gelar Dewa Pembunuh Qin Yu hanya layak untuknya. Seseorang kagum di atas. Ku bilang, dia akan baik-baik saja. Kota kuno Qianqiu, nenek moyang keluarga Su dan yang lainnya semua memandang Hong Chengsui. Di sini, token giok jiwanya masih utuh, yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Hong Chengsui merentangkan tangan gioknya, dan giok jiwa emas ditampilkan di depan semua orang. Langit dan bumi sepi. Di lubang hitam ruang gelap dan sunyi, Ye Chen, yang tubuhnya bobrok, melayang di sana dengan tenang. Dia tidak bisa lagi melihat wujud manusia, atau lebih tepat dikatakan bahwa dia terlihat seperti genangan darah dan daging, tapi untungnya dia masih bernafas. Selama dia bernafas, selama jiwa biksu itu tidak ada tersebar, bahkan setetes darah pun bisa dipulihkan, tapi itu hanya masalah waktu saja. Klik itu. Klik itu. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar, dan asap mengepul dari tubuh Ye Chen yang hampir lumpuh, dan bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, melahirkan tulang darah baru.
Pemurnian jiwa Savage. Saat memurnikan tubuh, dia mendengar Ye Chen memarahi dengan lembut, dan metode rahasia tertinggi untuk memurnikan jiwa juga dioperasikan olehnya. Dengan cara ini, api peri membantunya memurnikan tubuhnya, dan guntur langit membantunya memurnikan jiwanya. Tubuh dan jiwanya terlahir kembali di nirwana pada saat yang bersamaan. Segera, tas penyimpanan terbang keluar satu persatu, dan potongan-potongan batu roh berserakan. Jumlahnya sangat besar, sebanyak 20 juta. Tidak ada energi roh di lubang hitam ruang ini, dan dia kehilangan kontak dengan klon. Lagi ambil suplemen Anda dengan cara yang menyakitkan daging ini. Klik, klik. Segera, hampir 20 juta batu roh meledak satu demi satu, memuntahkan kekuatan spiritual yang agung. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran besar kekuatan spiritual terbentuk, yang mengalir ke tubuh Ye Chen melalui pori-pori tubuh Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti jurang maut, melahap sapi dan menyerap kekuatan spiritual dari batu roh. Tubuh daging di bawah pelatihan tubuh liar, jiwa di bawah pelatihan jiwa liar, 8 meridian luar biasa yang patah, dan anggota badan dan kerangka penuh dengan lubang semuanya ada di sana melompat ke puncak baru pada saat yang bersamaan. Waktu berlalu dengan lambat. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, dengan tubuh Ye Chen sebagai pusatnya, terdengar raungan. Kemudian, 5 hantu besar mengelilingi tubuh Ye Chen. Itu adalah penglihatan ilusi, naga melayang, harimau putih meraung, burung phoenix meringkik, Xuanwu merentangkan jalan, dan unicorn meraung. Selain itu, di atas Great Luo Divine Cauldron, ada juga suara gemuruh langit yang terjalin dengan jalan, di bawah baptisan kesengsaraan surgawi, ia menjadi lebih luar biasa. Tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen, yang duduk bersila, bangun. Namun, perubahannya masih sangat besar, tubuhnya yang rusak masih utuh seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya bersinar, dan ada banyak penglihatan misterius yang tampaknya tersembunyi dan muncul. Tulang besi, sangat mendominasi. Panggilan. Setelah menghirup udara keruh yang panjang, Ye Chen juga membuka matanya, dan 2 mata tajam segera keluar, dan matanya menjadi sangat terkendali. Perasaan transformasi nirvana benar-benar bagus. Memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, senyum muncul di sudut mulut Ye Chen, merasakan kekuatan agung bergulir di tubuhnya, yang memberinya rasa senang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen berbalik dan melompat, melihat sekeliling lubang hitam ruang gelap. Kali ini, Xianlun Tiandao yang menyelamatkannya lagi. Selama ini, dia tidak akan menggunakan teknik rahasia ini kecuali benar-benar diperlukan, karena bahaya tersembunyi dari lubang hitam di luar angkasa bahkan lebih berbahaya daripada dunia luar. Kali ini, jika dia tidak dilumpuhkan oleh peretasan, dia tidak akan berkelana ke lubang hitam luar angkasa untuk pulih dari lukanya, karena ada 3 pria kuat dari segala arah yang menatapnya. Namun, keberuntungannya bagus, dia tidak menemukan tempat kacau lubang hitam luar angkasa. Jika dia melakukannya, dia akan hancur menjadi abu terbang di tempat. Aku memasuki lubang hitam luar angkasa melalui celah luar angkasa. Jika aku keluar kali ini, aku tidak akan dikirim ke Beihu lagi. Ye Chen menyentuh dagunya, tidak berani bergerak sama sekali. Dia masih ingat terakhir kali, ketika lubang hitam bergerak kurang dari 30.000 kaki di luar angkasa, setelah keluar, karena pergeseran super antariksa, perbedaannya lebih dari 8 juta mil. Jadi dia belajar menjadi pintar kali ini, dan dia tidak bisa bergerak meski terbunuh. Jika dia tidak bergerak, perbedaan jarak akan berkurang. Roda peri surga, buka. Dengan teriakan lembut darinya, pusaran itu muncul lagi, dan dia menghilang di tempat ini. Chapter 670, Mencari Masalah. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Di pegunungan yang sepi, menjadi tidak nyaman karena jatuhnya sosok yang tertekan. Di bawah sinar bulan yang redup, samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah sosok yang cantik, mengenakan jubah ungu, dikelilingi oleh cahaya yang indah, dengan pipi yang indah, seorang yang cantik di dunia. Namun, meskipun sikapnya tak tertandingi, bentuknya tidak terlalu bagus, ikat pinggangnya berlumuran darah, dan ada noda darah di bahu gioknya. Pada saat ini, masih ada cahaya redup, melarutkan esensinya, membuat luka tidak dapat menyembuhkan. Engah. Saat berbicara, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Di belakangnya, 3 sosok berwarna darah mengikuti dengan santai. Di bawah sinar bulan yang redup, ada 3 orang berjubah darah, tubuh mereka ditutupi dengan aura berdarah, dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas.
Yang mereka tahu hanyalah bahwa mata merah darah mereka diwarnai dengan cahaya berwarna darah. Di bawah malam yang gelap, mereka tampak menakutkan. Aku tidak menangkap tubuh suci kuno, tapi ada baiknya mengambil kembali tubuh roh Dao. Mereka bertiga menunjukkan dua baris gigi putih, dan wajah mengerikan mereka muncul. Kelima di billboard, itu saja. Siapa kamu? Wanita berpakaian ungu itu terhuyung-huyung dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Ini, kamu tidak perlu tahu. Mereka bertiga tersenyum tipis, dan perlahan berjalan menuju wanita berbaju ungu dengan aura berdarah. Namun, pada saat ini, seseorang yang diselimuti kecemerlangan emas tiba-tiba muncul, salah satunya tidak berdiri diam, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, dan kebetulan mendarat di antara tiga sosok berjubah darah dan wanita berpakaian ungu. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Ye Chen. Pria ini baru saja keluar dari lubang hitam di luar angkasa, dan dia bisa saja tampan saat tampil di atas panggung. Siapa sangka jika dia menginjak udara, seluruh tubuhnya akan buruk. Wow! Segera, Ye Chen memamerkan giginya dan merangkak karena malu. Nak, apakah kamu pergi ke lubang hitam angkasa lagi? Ye Chen baru saja bangun, dan kata-kata Taiksu Gulong terdengar di lautan para dewa, atau dapat dikatakan bahwa Taiksu Gulong telah menunggu Ye Chen menunjukkan. Melihat Ye Chen keluar hidup-hidup dan menendang sekarang, dia menghela nafas lega. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lolos dari pengejaran? Ye Chen terus menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Biarkan aku mengatakannya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, anakmu tidak akan mati. Kalau begitu pasti aku, siapa aku? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan hendak menyisir rambutnya ketika dia menyadari bahwa 4 pasang mata sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Melihat ini, Ye Chen terkejut sesaat, dia hanya mengobrol dengan Taiksu Gulong sebelumnya, seolah-olah dia tidak memperhatikan ada 4 orang lainnya. Melihat ketiga pria berjubah darah dan wanita berbaju ungu itu lagi, ekspresi mereka benar-benar aneh. Ada kalimat seperti itu yang tertulis dengan jelas di mata aneh itu, kemana kamu keluar? Setelah kamu keluar, biarkan dirimu berbicara, dan tidak melihat kami berempat. Hidup besar. Oh hehe. Ye Chen tersenyum canggung, saya membuat kesalahan, mata saya tidak terlalu bagus, Anda melanjutkan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen tertawa datar lagi, berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Segera, salah satu pria berjubah darah mengeluarkan suara samar, matanya tertutup kesuraman, dan dia sedikit menatap Ye Chen. Ketika dia melihat topeng hantu yang dikenakan Ye Chen dan kata, benci, di wajahnya. Dahinya, matanya melebar. Segera, cahaya berapi-api meledak. Qin Yu, pria berjubah darah lainnya juga mengenalinya, dan berbicara, matanya juga sangat berapi-api. Kamu belum mati. Pria berjubah darah ketiga menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum sinis. Di bawah hukuman dewa kuno, dia tidak mati. Di sini, mata wanita berpakaian ungu itu penuh keterkejutan, seolah dia juga tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dewa pembunuh Qin Yu dikepung dan dibunuh, dan meninggal di bawah malapetaka sendiri. Kamu kenal aku? Ye Chen memandang mereka berempat dengan heran. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Salah satu pria berjubah darah tersenyum lebih sinis. Dengan baik, Ye Chen menjawab dengan santai, lalu menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Namun, tepat ketika dia hendak mengangkat kakinya, sebuah tangan besar berdarah di belakangnya mencengkeramnya dengan tiba-tiba. Hari saya, tetapi juga dengan serangan diam-diam. Ye Chen telah mengalami banyak pertempuran, dan reaksinya sangat cepat, dia biasanya satu-satunya yang menyelinap ke orang lain, tetapi dia jarang diserang oleh orang lain. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba berbalik, meninju tangan besar berdarah itu, dan kemudian menatap mereka bertiga dengan penuh minat. Saya berkata, saya tidak merekrut Anda, dan saya tidak memprovokasi Anda. Kamu sangat kacau, mudah dipukuli sampai mati. Membunuh Dewa Qin Yu benar-benar luar biasa. Salah satu pria berjubah darah menjilat lidahnya, matanya penuh keserakahan, darah tubuh suci kuno benar-benar luar biasa. Jika kita menangkapnya kembali, Tuhan akan senang. Awalnya, aku ingin pulang dan tidur nyenyak, tapi melihatmu tergantung di langit, kurasa aku harus membuatmu bahagia. Ye Chen berkata, dia sudah mengeluarkan pedang naga tirani, dan kemudian letakkan di atas pisau. Dia menghela nafas lega, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Aku suka orang yang percaya diri. Salah satu pria berjubah darah tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Chen seperti hantu, mengangkat tangannya dan menebasnya. Mengaum.
Segera, raungan agung bergema dari pegunungan. Raungan itu membawa kekuatan guntur dan suara naga, dan begitu sombong sehingga gunung dan hutan tumbang berturut-turut, puncak gunung retak. Engah. Kemudian, terdengar suara seseorang muntah darah. Melihat pemandangan itu lagi, orang yang menebas Ye Chen dengan telapak tangannya sebelumnya tidak menebas, tetapi menjadi terhuyung-huyung, matanya menjadi gelap, penuh dengan bintang emas, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Aneh bahwa dia bisa berdiri diam. Dia berpura-pura menyerang Ye Chen dari depan. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan bereaksi begitu cepat. Dia hampir terbang keluar dari raungan marah Ye Chen. Kepura-puraan juga membutuhkan modal. Ye Chen telah bergerak, dan sementara pikiran pria itu masih dalam keadaan pusing, dia mengayunkan pisaunya untuk membunuhnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pisaunya. Kamu mencari kematian. Pada saat yang sama, dua pria berjubah darah lainnya sudah mulai bergerak, satu memegang segel besar dan yang lainnya mencubit Yumang. Engah, engah, engah. 3 suara cipratan darah terdengar satu demi satu, dan Ye Chen memenggal kepala pria berjubah darah dengan satu pisau, tetapi dia juga terluka parah, lubang darah menembus dadanya, dan seluruh tubuh suci berubah bentuk. Oleh pemukulan. Adegan seperti itu, tidak ada yang pernah memikirkannya. Bahkan wanita berbaju ungu tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen tidak akan memiliki pertahanan sedikit pun. Anda memukul Anda, saya membunuh saya, terluka parah, tetapi juga untuk membunuh berjubah darah pria. Itu adalah alam kuasi surga. Wanita berpakaian ungu itu tampak ngeri, dia tidak akan pernah mengira bahwa seorang kultivator alam kuasi surga yang asli akan dipenggal kepalanya secara langsung. Namun, bagaimana dia tahu betapa mendominasi kekuatan tempur Ye Chen setelah selamat dari malapetaka? Yang paling penting adalah bahwa tingkat jiwa Ye Chen adalah peringkat langit, dan tidak tertahankan untuk dipukul dengan cara yang membingungkan oleh alam kuasi hari umum. Satu pukulan dari Kuang Long Tian meraung dan pria berjubah darah itu untuk sementara dalam keadaan pusing, jadi dia hanya bisa melakukannya sekali. Pukul untuk membunuhnya. Ye Chen berpikir bahwa jika ada pertempuran besar, bahkan dia harus berusaha keras, karena bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator di alam kuasi surga. Saat ini, hal yang paling menyedihkan adalah pria berjubah darah yang kepalanya dipenggal oleh Ye Chen. Dia dirugikan sampai mati. Dia mungkin bukan yang terkuat di alam Zuntian, tapi dia yang paling mematikan. Dibunuh di kepala pada. Kurang ajar kau. Dua pria berjubah darah lainnya sangat marah. Aura mereka melonjak, darah mereka mengamuk, dan mereka dikelilingi oleh aura naga berdarah. Ledakan, ledakan. Aura keduanya sangat kuat, masing-masing berada di alam semi surga, dan paksaan masing-masing begitu luar biasa sehingga kehampaan berdengung, karena dua gunung besar tidak dapat menahan tekanan mereka runtuh di tempat. Kenapa, membuatku takut? Ye Chen mencibir, energi emas dan darah melonjak, cahaya dewa keemasan meledak, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan dewa emas, setiap helai sangat cerah, dan dia sangat menyilaukan dengan latar belakang di malam yang gelap. Bunuh aku. Salah satu pria berjubah darah telah bergerak, dan mengorbankan pedang pembunuh, menembus kehampaan sepanjang jalan, mendekati alis Ye Chen. Pedang ini tidak buruk. Ye Chen tidak menggerakkan kekuatan supernaturalnya, mengulurkan tangan emasnya yang besar, dan meraih pedang pembunuh berdarah di tangannya di tempat, tidak peduli berapa banyak teriakannya, dia tidak bisa melarikan diri penindasannya. Merusak. Dengan omelan lembut Ye Chen, roh senjata di pedang pembunuh itu hancur di tempat, dan pedang pembunuh berdarah itu juga dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Namun, dia juga membayar harga untuk itu. Pedang pembunuh itu sangat luar biasa. Bahkan dengan tubuh fisik Sein kuno yang mendominasi, telapak tangannya berlumuran darah. Aura pembunuh yang memasuki tubuhnya masih mengamuk.